Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan dari kelompok 12 pengantar manajemen pariwisata akan mempresentasikan mengenai perbandingan 3 perusahaan di Kota Cirebon, Tasikmalaya itu Rocket Chicken, RM Liwet Strawberry di Tasikmalaya, dan Warung Abnormal. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani dengan NIM 29069 dan rekan saya Salsa Sabila Putri dengan NIM 23848. Perkenalkan, nama saya Asih Kusmiati dengan NIM 29241. Oke, selanjutnya langsung saja presentasi. Yang pertama dari Warung Abnormal. Yang akan dibawakan oleh saya. Jadi seperti yang bisa kita tahu, Warung Abnormal merupakan warung yang berkonsep kepada anak muda. Jadi Warung Abnormal ini menyebutkan dirinya sebagai pelopor gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke sejarah perusahaannya. Nah, di sejarah perusahaan Warung Abnormal ini, menurut dari founder Rita Suteja yang termasuk ke dalam 7 founder dari Warung Abnormal ini, mengatakan bahwa berdirinya Warung Abnormal itu di tahun 2014 berdasarkan kebutuhan para anak muda, terutama mahasiswa, untuk memenuhi kebutuhan tempat nongkrongnya gitu, yang tentunya nyaman serta memiliki makanan mengenyangkan namun murah. Jadi di Warung Abnormal juga tersedia yang namanya WiFi khusus untuk menarik perhatian para anak muda gitu. Nah, Warung Abnormal pertama itu didirikan di Bandung, di Jalan Mustafa nomor 73 Bandung, karena foundernya itu Rex Morindo itu merupakan alumni dari Universitas Parayangan. Makanya dari itu Warung Abnormal banyak sekali berdiri di Kota Bandung, yang merupakan pelopornya juga ada di Bandung gitu. Nah, kita lanjut ke visi misi dari Warung Abnormal. Jadi Warung Abnormal ini memiliki visi menjadi warung roti bakar dan Indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda. Itu seperti awalnya konsepnya itu emang khusus untuk anak muda, jadi visi misinya dibuat juga untuk menjadi tongkrongan anak muda. Nah, di sini misinya itu menciptakan berbagai varian menu, menu baru yang inovatif dan memiliki ciri khas. Terus juga ada juga membangun jaringan kemitraan yang solid serta membangun organisasi warung roti bakar dan Indomie yang profesional. Nah, jadi visi misi di sini menunjukkan bahwa warung abnormal itu akan terus berkembang dan akan terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru dan menu-menu baru agar para pelanggannya itu tidak merasa bosan dan tetap setia terhadap warung abnormal gitu. Serta terus tertarik tentang apa yang terbaru di abnormal gitu. Kita lanjut kepada filosofi logo dari abnormal. Nah, logo abnormal itu sudah 2 kali berganti dan pada tahun 2018 ini yang merupakan logo terbaru dari warung abnormal ini gitu. Nah, bisa dilihat kan logonya itu kekinian gitu, estetik ya terlihatnya dari bahasanya, dari gambarnya juga. Nah, di sini juga selain gambar logonya yang bagus dan juga memiliki filosofi logo gitu. Seperti yang ada di sini, ikon wajah yang artinya itu kebahagiaan dari generasi kekinian, generasi yang hype. Seperti lagi di awalnya konsepnya itu emang khusus generasi muda, jadi maka dibuatlah logo seperti ini gitu. Terus ada ikon biji dan ikon tangkai dan daun yang artinya itu biji kopi berkualitas dari petani lokal. Nah, jadi abnormal itu bangga menggunakan produk lokal. Gitu. Terus ada juga ada juga ikon garpu, nih garpu sama sendok. Nah, ini merupakan ikon utama ya dari abnormal yang menggambarkan bahwa aneka ragam menu Indomie yang kekinian gitu, seperti konsep warung abnormal yang menjadi pelopor Indomie kekinian gitu. Nah, kalau bisa kita lihat juga ini ada seperti bentuk mangkok. Nah, ini sangat nyambung sekali dengan garpu dan sendok yang artinya lebih ke makanan gitu ya. Terus kita lanjut ke cabang. Nah, kalau kalian tahu warung abnormal Cirebon itu memiliki cabang banyak sekali, hingga 70 lebih ataupun 100 ya mungkin untuk saat ini. Dan warung abnormal ini memiliki cabang di beberapa titik
kota besar gitu, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, serta di Bali. Namun banyaknya cabang di warung abnormal itu berada di Bandung gitu, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, pada saat ini saya mengobservasi warung abnormal yang bercabang di Kota Cirebon, ya, yang terletak di Jalan Mangunkusumo, Dr. Mangunkusumo nomor 207. Oke. Nah, terus kita lanjut ke struktur organisasi. Nah, struktur organisasi warung abnormal itu sama ya seperti struktur organisasi restoran di restoran lainnya gitu. Seperti ada pemilik, nah serta ada manajer. Nah, manajer ini tugasnya untuk menerapkan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pusat atau pemiliknya, serta mengkoordinasi para pegawainya yang ada di bawah ini ya, anak buahnya. Nah, habis itu di bawahnya manajer juga ada namanya koordinator kitchen, koordinator bar, admin, serta koordinator server. Nah, mereka ini yang mengepalai lagi yang di bawahnya gitu. Seperti koordinator kitchen membawahi cooker. Nah, cooker itu sama aja dengan koki ya atau juru masak. Tugasnya itu menyiapkan serta membuat pesanan makanan terutama ya yang dipesan oleh para pelanggan. Nah, di sini ada koordinator bar yang mengepalai barista gitu. Barista itu lebih khusus kepada pembuatan minuman. Nah, admin ini juga membawahi kasir. Kasir itu tempat ya terjadinya transaksi pembelian dari pelanggan. Jadi kasir yang menginput apa yang dipesan oleh pelanggan dan menyalurkan kepada cooker barista agar disiapkan makanannya gitu. Terus ada koordinator server yang bertugas di service ya, ada waiter atau waitress. Nah, karena di abnormal sendiri ini konsepnya self service ya, setengah self service gitu. Jadi para pelanggan itu memesan makanan di kasir. Jadi waiter dan waitress itu tugasnya hanya mengantarkan makanannya gitu. Seperti yang diadopsi oleh KFC ya, itu kan self service. Jadi para pelanggan itu memesan menu sendiri dan membawa menu sendiri serta membereskan makanannya sendiri gitu. Namun abnormal lebih ke setengahnya gitu. Karena waiter dan waitress ini masih mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan gitu. Oke. Kita lanjut ke produk dari warung abnormal. Kalau ngomongin produk warung abnormal ya sangat banyak sekali ya. Nah, sangat bervariasi. Namun di sini ada yang lebih utama yang mencirikan yang namanya warung abnormal itu adalah Indomie kekinian ya. Bisa dilihat di gambar di sini. Nah, di warung abnormal ini berinovasi terhadap produk Indomie. Gitu. Bukan hanya Indomie goreng atau Indomie rebusnya saja, namun ditambah yang namanya topping yang sangat berbagai macam jenisnya, serta berlimpah gitu. Sehingga Indomie itu terasa lebih enak dan tidak bosan gitu. Contoh toppingnya juga seperti topping-topping basic ya, ada keju, ada smoked beef, ada cornet. Namun yang lebih inovatif lagi tuh ada yang ditambah yang namanya kikil cabai hijau gitu, serta macam-macam sambal seperti sambal matah, sambal konslet, dan saus telur asin gitu. Nah, kita lanjut ke cemilan. Cemilannya pun sama ya, hampir sama dengan restoran-restoran lain. Ada kentang goreng, cireng bumbu rujak, roti bakar, dan pisang goreng aneka rasa. Namun di sini yang berbeda itu ada roti bakar dan pisang goreng aneka rasanya. Biasanya kalau roti bakar sama pisang goreng kan cuma isi keju, coklat, pisang ya. Namun di warung normal ini ada rasa taro atau rasa green tea gitu. Terus lanjut ada aneka nasi. Nah, buat kalian yang mau lebih sehat, nggak mau makan Indomie instan gitu, bisa memilih yang namanya menu nasi gitu, dengan banyak sekali pilihan lauk yang menarik. Sama seperti tadi topping yang ada di Indomie, jadi lauk di aneka nasi itu ada ayam geprek, gitu, ada kikil cabai hijau, kambing muda. Pokoknya banyak sekali, bisa dilihat di gambar. Di sini ada nasi dan sepertinya daging dikasih sambal ya, daging pakai sambal, dan di situ ada telur. Nah, itu bisa gambaran aneka nasi. Ya, ada juga nasi goreng serta nasi gila ya. Terus kita lanjut ke dessert. Dessertnya di sini ada apukat krok dan aneka es krim dengan berbagai topping buah. Nah, ini di sini ada gambarnya tuh aneka es krim dan buah. Buahnya itu biasanya leci, apukat atau mangga gitu. Nah,
di sini di abnormal itu mempunyai 2 jenis minuman gitu. Ada yang coffee dan non coffee gitu. Yang coffee itu ada es kopi susu. Dia merupakan menu terbaru dari warung abnormal dengan nama si Eko. Yaitu jadi kopinya itu disajikan dengan botol ukuran 1 liter. Jadi inovasinya itu kekinian banget gitu ya. Kan lagi musim banget yang namanya kopi literan gitu. Terus ada coffee cappuccino, affogato, mochaccino, ya kopi-kopi basic lainnya ya kayak americano dan espresso. Terus kita lanjut ke non coffee, ya ini ada susu segar. Susu segarnya juga memiliki banyak sekali varian rasa ya. Ada susu almond, susu leci, susu green tea, pokoknya banyak sekali. Terus ada yang namanya frap, ini frap yang dari gambar gitu. Sama aja seperti milkshake atau minuman blend yang di atasnya ditambah dengan whipped cream ya. Terus ada jus, minuman berkarbonasi, dan air mineral. Jadi untuk ngomongin menu produknya abnormal sangat variatif banget ya, sangat banyak. Nah, kita langsung ke profil pengunjung. Nah, profil pengunjung dari abnormal itu bisa dikunjungi oleh semua kalangan ya. Namun lebih berkonsep kepada anak muda, jadi sehingga profil pengunjung itu banyaknya anak muda, gitu, terutama mahasiswa dan anak remaja. Biasanya kan anak muda itu suka nongkrong pada malam minggu atau malam Sabtu. Nah, biasanya kebanyakan anak muda pada weekend gitu ya. Terus ada mahasiswa itu lebih fleksibel ya, bisa datang kapan aja, tergantung tugasnya. Terus ada ke pegawai kantoran. Nah, pegawai kantoran ini biasanya datang pas jam-jam istirahat siang hari ya, pas mereka mau makan gitu. Namun bisa juga pegawai kantoran ini datang bersama kelompoknya untuk meeting gitu dari kantor. Karena di warung abnormal sendiri juga punya yang namanya private room gitu ya, yang untuk 20 orang, sehingga cocok gitu untuk acara-acara seperti meeting gitu. Terus ada keluarga, biasanya keluarga itu sebenarnya fleksibel ya, bisa siang dan bisa malam juga. Namun biasanya lebih banyak datang pada hari Minggu, Sabtu gitu ya, weekend atau hari-hari libur tanggal merah. Oke, kita lanjut ke strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran abnormal sebenarnya banyak sekali ya yang diterapkan. Contohnya itu ada electronic word of mouth gitu. Karena sekarang lagi zamannya sosial media gitu. Jadi udah nggak zaman ya mouth to mouth gitu, ngomong langsung. Jadi sekarang apa-apa lewatnya sosial media gitu. Jadi warung abnormal itu memanfaatkan para pelanggannya untuk mereview makanan abnormal di blog gitu ya, atau di komentar sosial media mereka. Jadi sehingga orang-orang yang belum tahu warung abnormal tertarik gitu atas apa yang direview dari pelanggan yang sudah berkunjung. Atau juga warung abnormal bisa menggunakan yang namanya influencer. Jadi sekarang kan orang-orang pada percaya dan tertarik kepada influencer gitu, sehingga apa yang dikatakan influencer menjadi ketertarikan tersendiri bagi para pelanggan yang belum pernah ke abnormal gitu, sehingga mereka tertarik untuk ke sana. Terus ada SOP sales. Nah, karena seperti yang sudah dijelaskan, para pelanggan abnormal itu memesan makanannya di kasir, sehingga kasir menerapkan yang namanya SOP sales atau menawarkan langsung gitu produk-produk mereka ke pelanggan. Seperti contohnya kayak yang di KFC kan, kalian pernah ditawarkan apa mau tambah perkedelnya Kak, apa mau tambah sopnya Kak. Nah, itu disebut namanya SOP sales gitu. Jadi pelanggan itu merasa tertarik untuk menambah pesanannya lagi gitu. Nah, terus ada yang namanya disediakan play zone. Nah, ini benar-benar strategi pemasaran abnormal banget gitu, karena konsep awalnya abnormal itu untuk anak muda, jadi foundernya itu pinter untuk menganalisa apa aja yang dibutuhkan para anak muda selain wifi yang kencang gitu. Yaitu disediakan play zone gitu, seperti ya Stako, Nomino, atau yang namanya Monopoly gitu. Sehingga anak muda itu lama gitu nongkrong betah berlama-lama di warung abnormal, sehingga mereka memesan lagi dan memesan lagi. Nah, terus ada aktif di sosial media. Ini mah hampir semua ya, bisnis restoran apapun udah menggunakan sosial media gitu kan. Sekarang warung abnormal juga memiliki Instagram, Twitter, serta Facebooknya gitu, sehingga orang-orang tertarik
untuk mengunjungi profil yang ada di sosial media itu gitu. Sehingga orang-orang juga bisa tahu apa aja sih informasi tentang produk dan informasi tentang promo dari warung abnormal secara up to date gitu. Dan sekarang juga warung abnormal sedang mengembangkan yang namanya aplikasi. Jadi sekarang mau kita datang ke abnormal pun udah ada yang namanya pay at table. Jadi orang-orang yang mager ngantri di kasir, males ngantri gitu, mereka bisa scan barcode yang ada di table itu dan bisa langsung memesan gitu, memesan makanannya. Jadi lebih simple dan orang-orang tertarik mencoba untuk ke warung abnormal. Nah, terus adanya promosi. Nah, ini yang seperti digambar, ada yang namanya promosi buy one get one. Nah, ini hampir rata-rata para pengusaha restoran itu menggunakan strategi pemasaran ini gitu. Pada awal launching warung abnormal juga ada yang namanya pembagian 1.000 mangkok gratis ya untuk 1.000 pengunjung. Nah, itu ada namanya yaitu merupakan promosi ya. Nah, terus ini yang terakhir dan paling terbaru dari warung abnormal itu strategi pemasaran yang menurut saya pribadi itu ampuh sekali gitu. Ya, namanya bekerja sama dengan pihak lain atau kolaborasi. Nah, ini seperti digambar, warung abnormal itu sedang berkolaborasi yang namanya EVOS Gaming. EVOS Gaming ini merupakan organisasi gaming ya di Indonesia gitu. Sekarang kan anak-anak muda juga selain seneng nongkrong, senengnya main game gitu ya. Jadi warung abnormal ini pinter untuk menarik perhatian para anak muda gitu. Jadi sebenarnya strategi pemasaran ini mutualisme, sama-sama menguntungkan. Jadi para pengunjung abnormal yang nggak tahu EVOS Gaming jadi tahu EVOS Gaming gitu. Dan orang-orang yang tahu EVOS Gaming penasaran dengan warung abnormal karena membuat menu yang berkolaborasi dengan EVOS Gaming gitu. Jadi penasaran. Jadi orang-orang tertarik gitu untuk pergi ke abnormal gitu. Nah, seperti itu penjelasan dari warung abnormal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Rocket Chicken Cirebon. Yang pertama ada sejarahnya. Slide-nya, Sa. Sejarah Rocket Chicken ini yaitu PT Rocket Chicken ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan cepat saji yang didirikan pada tahun 2020 di Yogyakarta dan Nurul Atik sebagai pemimpin perusahaan Rocket Chicken. Jadi awal mula dari Rocket Chicken ini sendiri yaitu Bapak Nurul Atik sendiri ini yaitu awalnya merupakan cleaning service di suatu perusahaan makanan. Lalu dengan ketekunannya, lama-kelamaan dia pun menjadi manajer. Dan setelah dia menjadi manajer, dia pun memiliki ide untuk membuka usahanya sendiri. Sehingga dia melakukan kerjasama dan membuka suatu usaha, yaitu Rocket Chicken yang sampai sekarang ada dan sangat populer. Selanjutnya, visi dan misinya. Visi dan misi Rocket Chicken yaitu visi yang pertama membangun jaringan food stall terbaik. Yang kedua, menyediakan makanan sehat, berkualitas, dan bergizi. Yang ketiga, pengembangan research dan development R&D, food and beverage. Terus misinya yaitu yang pertama ada membangkitkan tumbuhnya jiwa-jiwa pengusaha. Yang kedua, membuka peluang usaha bagi entrepreneur muda Indonesia. Yang ketiga, mencapai sukses bersama semua pihak yang terlibat dalam usaha Rocket Chicken. Lalu yang keempat, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan program pemerintah. Lalu selanjutnya cabang Rocket Chicken Cirebon. Cabangnya itu, Rocket Chicken ini sudah membuka cabang begitu banyak, hampir 300. Dan di 2020 ini dia pun menargetkan 100 cabang yang ingin dia buka lagi. Di antara cabang-cabangnya itu ada di Rocket Chicken Jagasatru, Rocket Chicken Kedaung, Rocket Chicken Palimanan, Rocket Chicken Sumber, dan banyak lagi. Lalu struktur organisasinya. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik ini merupakan pemegang usaha Rocket Chicken sendiri yang paling tertinggi, karena di Rocket Chicken Kedaung ini sendiri pun kebenaran tidak memiliki owner. Jadi memang pemilik dan
pemimpin usaha Rocket Chicken Kedaungnya sendiri yaitu Bapak Nurul Atik. Lalu ada supervisor yaitu Bapak Haris, supervisor di Kedaung. Setelah itu ada chef. Chef itu merupakan pegawai yang bertugas untuk memasak di dapur. Lalu ada pelayan, yaitu yang bagian depan melayani para customer untuk membeli produk. Lalu ada office boy yang bertugas untuk membersihkan semua kotoran maupun hal-hal yang berbau kebersihan di perusahaan tersendiri. Lalu ada delivery order ya, yaitu yang bertugas untuk mengantarkan pesanan. Dan selanjutnya ada menu produk. Menu produk di Rocket Chicken ini sangat beragam, mulai dari chicken produk yaitu ada ayam sayap, ayam paha, paha atas, ayam dada, terus produk lainnya yaitu berupa burger, nasi, perkedel, telur ceplok, french fries, chicken stick, chicken strip. Terus ada paket nadel sendiri banyak sih sebenarnya. Cuma di sini ada spaghetti dan mie goreng. Lalu ada paket yang tersedia yaitu nasi ayam dan minuman lainnya. Terus profil pengunjung. Profil pengunjung Rocket Chicken ini yaitu beragam ya, semua kalangan bisa berkunjung ke Rocket Chicken ini dan membelinya, seperti anak muda yang ingin menongkrong dan makan pun bisa nongkrong di Rocket Chicken. Lalu ada pegawai karyawan kantor yang mungkin karena di Rocket Chicken sendiri pun tempatnya yaitu strategis, terdapat banyak tempat-tempat lain seperti pekerjaan dan lain-lain itu. Jadi mungkin karyawan yang lapar untuk makan siang, sore, ataupun sebagainya bisa berkunjung ke Rocket Chicken. Lalu ada keluarga seperti ibu, anak, maupun siapapun bisa. Karena di Rocket Chicken sendiri pun ada gitu kayak misalkan event anaknya ulang tahun. Nah, dia membuka acaranya merayakan ulang tahun anaknya itu di Rocket Chicken. Lalu yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu dia membuka cabang sebanyak mungkin seperti yang sudah dijelasin di awal. Rocket Chicken ini memang merencanakan pemasaran dengan membuka cabang di setiap daerah. Bahkan ada beberapa gitu kayak misalnya di Kota Cirebon sendiri. Di Kota Cirebon sendiri cabang Rocket Chicken itu bisa banyak hingga lebih dari cabang. Lalu yang kedua ada memberikan diskon. Diskon yaitu seperti diskon produknya supaya customer lebih tertarik kepada Rocket Chicken ini, yaitu selanjutnya aktif di media sosial. Jadi Rocket Chicken sendiri memiliki media sosial berupa Instagram maupun website dari setiap daerah Rocket Chicken-nya. Lalu yang selanjutnya ada menjaga pelayanan. Jadi di Rocket Chicken ini para karyawan sudah diarahkan oleh atasannya bagaimana cara melayani pelanggan sebaik mungkin. Lalu membuka lokasi strategis. Jadi Rocket Chicken sendiri sudah menentukan tempat-tempat dia harus membukanya di lokasi strategis yang mana. Terus selanjutnya ada promosi delivery order. Jadi Rocket Chicken sendiri kan kayak sudah melakukan kerjasama juga dengan kayak ojek online zaman sekarang ini. Jadi kadang kayak misalnya ada promosi di ojek online ini, Rocket Chicken ini ada diskon gitu. Terus yang selanjutnya Di sini lanjut juga ada sejarah rumah makan Asep Strawberry. Nah, di sini juga rumah Asep Strawberry didirikan oleh Haji Asep Hailusna pada tahun 2006 yang beralamatkan di Jalan Rudayana Wiradikara, Kalektoran Tasikmalaya, menyajikan makanan Sunda tradisional. Nah, di sini juga sejarahnya pertama dimulainya mereka di Kota Garut. Mereka berjualan nasi liwet yang unik. Terus mereka mendapatkan ide untuk menjadikan rumah makan yang besar. Next. Di sini juga ada visi dan misi rumah makan Astro,
yaitu visinya sebagai pedoman dan menjalankan bisnisnya, sedangkan misinya sebagai ciri khas diri mereka. Next. Di sini juga banyak cabang-cabang Rumah Asep Strawberry. Di antaranya ada di Bandung, di Kadungora, Garut, dan Ciawi. Dan kebenaran saya memilih cabang dari Garut, yaitu tepatnya di Tasikmalaya. Di sini juga ada struktur organisasinya, yaitu ada pemilik, sebagaimana pemiliknya yaitu pemilik dari Rumah Makan Asep Strawberry, yaitu Pak Asep, dan manajer sebagai mengatur semua jadwal karyawannya. Terus ada operasional, accounting, kepala koki, pelayan, dishwasher, kasir, dan koki. Di mana operasional itu memastikan pelaksanaan sebuah program dari Rumah Makan Asep Strawberry, dan accounting sebagai peraturan administrasi di restoran tersebut, kepala koki sebagai kepala koki, di mana kepala koki itu sebagai tempat mereka sebagai yang mengatur menu-menunya. Sedangkan pelayan yaitu orang yang melayani pengunjung, kasir sebagai sebagaimana kasir ada di pencatatan dan keuangan Rumah Makan Asep Strawberry, dan koki itu orang yang memasak menu-menu yang ada di Rumah Makan Asep Strawberry. Produk. Nah, di sini juga ada produknya, yaitu nasi liwet yang sangat terkenal di rumah makan ini, yang merupakan menu utama di Asep Strawberry. Karena di sini juga merupakan menu utamanya itu nasi liwet. Yang kedua ada ayam dan bebek. Yang ketiga ada sambal yang menjadi ciri khas dari menu produk dari Rumah Makan Asep Strawberry ini. Yang ketiga ada seafood, aneka sayur, dan aneka minuman. Di sini juga Asep Strawberry menyajikan aneka minuman yang beragam jenisnya. Next. Nah, di sini juga profil pengunjungnya lebih ke keluarga. Jadi lebih ke banyak keluarga yang berdatangan, jadi rentang anak muda, itu pun ada anak muda yang nongkrong di sini, tapi kebanyakannya pengunjungnya keluarga. Strategi pemasarannya yaitu menyediakan pemancingan, menyediakan penginapan, aktif di sosial media, promo, brosur, papan iklan. Nah, di sini juga Asep Strawberry menyajikan pemancingan yang menjadi fasilitas di rumah makan Nasi Liwet Astro ini, dan menyediakan beberapa penginapan. Dan rumah makan Asep Astro ini aktif di sosial media yang berupa Instagram, Twitter, sama Facebook. Dan di sini juga Asep Strawberry suka mengadakan beberapa promo menarik dari menu-menu produknya. Dan Asep Strawberry juga melakukan promosi lewat brosur dan papan iklan. Terima kasih.
kasih dari penjelasan saya dan teman-teman. Baik, selanjutnya masuk ke slide perbandingan antara ketiga restoran. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa. Ya, jadi di sini perbandingan suasana di antara 3 restoran gitu. Nah, di Rocket Chicken sendiri eksterior dan interiornya tuh lebih ke dalam penataan. Jadi harga-harga menu produk itu terpasang jelas di depan restoran. Terus tempat meja makan juga tersusun rata tersusun dalam penataan layaknya resto-resto cepat saji lainnya gitu. Terus interiornya itu rapih dan menarik dengan background yang berisi menu makanan yang ada di restoran. Jadi pengunjung bisa langsung melihat apa aja menu dan harga di Rocket Chicken itu sendiri. Lanjut ke warung abnormal. Jadi warung abnormal Cirebon memiliki desain interior dengan dinding berwarna hitam elegan, dan di situ juga ada tulisan warung abnormal yang besar gitu dengan warna putih. Jadi di warung abnormal juga interiornya sama berwarna hitam juga. Namun dilengkapi tulisan-tulisan seperti quotes atau gambar-gambar seperti mural sehingga lebih menarik kesannya juga. Lebih anak muda banget, lebih kekinian. Terus interiornya juga dilengkapi dengan pencahayaan lampu berwarna kuning sehingga berkesan hangat gitu suasananya. Terus lanjut ada suasana di rumah makan nasi liwet asap stroberi. Desain eksteriornya itu dibuat dengan bambu gitu ya. Dengan tadi luarnya ada yang bergambar, ada yang seperti bentuk stroberi gitu. Nah, di sini juga bambu-bambu itu membuat ciri khas Sundanya gitu. Terus ada desain interior, sama juga desain interiornya juga tradisional, ada bambunya juga, terus memiliki saung. Terus lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Astri. Perbandingan harganya dari 3 restoran ini dari mulai Rocket Chicken harga-harganya sangat murah dan terjangkau untuk dibeli, terusan menu-menu makanannya juga pada murah-murah. Warung abnormal juga sangat murah dan terjangkau untuk dibeli oleh semua kalangan pengunjung. Nah, kalau di Liwet Pak Asep ini lumayan mahal dikarenakan ada beberapa paket yang menyajikan menu-menu yang banyak variannya. Jadi bisa bisa terbilang sangat mahal gitu di kalangan kita-kita. Lalu yang selanjutnya ada strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi perbandingan strategi pemasaran dari ketiga restoran, yaitu yang pertama dari Rocket Chicken. Rocket Chicken itu memberikan diskon seperti yang sudah dijelaskan di awal. Lalu adanya kerjasama antara ojek online agar produk Rocket Chicken ini dapat lebih mudah terbeli oleh orang-orang yang mungkin ada kendala untuk mampir ke Rocket Chicken-nya sendiri. Ya, terus yang ketiga ada media sosial, yaitu berupa Instagram Rocket Chicken sendiri dan website-nya yang lengkap berisi mengenai produk-produk maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang selanjutnya ada warung abnormal, yaitu berupa SOP sales seperti yang sudah dijelaskan oleh Salsa sebelumnya, seperti kayak misalkan menambahkan produk makanan yang ditawarkan oleh pelayan dari warung abnormal sendiri. Lalu selanjutnya menyediakan playzone, yaitu seperti alat permainan yang disukai oleh anak-anak milenial zaman sekarang. Lalu selanjutnya ada promosi media sosial seperti akun-akun media sosial
warung abnormal sendiri. Terus yang selanjutnya liwet Pak Asep Strawberry, yaitu ada media sosialnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Astri, media sosial liwet Pak Asep Strawberry. Terus selanjutnya berupa brosur. Jadi nasi liwet Pak Asep Strawberry ini menyebarkan brosur kepada sekitar dan banner juga agar produknya itu lebih dikenal dan diminati oleh warga sekitar dulu dan diketahui oleh warga lainnya dengan media sosialnya. Sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.